Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum lanjut ya, saya ingin izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gandhi Ganjara Chandra, alamat Gobras Gunung Kanyere. Sedang belajar di kampus Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Untuk kebetulan saya ini lagi di semester 7. Boleh perkenalkan terlebih dahulu, Ridwan? Perkenalkan, nama saya Ridwan, asal dari Kota Baru, Kota Baru. Ciberem. Alamat Tasikmalaya. Sekolah di mana? Alia, Ritual apa namanya? Ritual Amaludin. Ritual Amaludin. Nah, Ritual, saya ingin bertanya pada Ritual, apakah sebelumnya pernah mengikuti sesi konseling? Belum pernah, tapi belum pernah tahu konseling itu apa atau pernah dengar? Belum pernah. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan terkait konseling, sesi konseling. Jadi konseling itu adalah proses kolaborasi di mana saya ini selaku konselor dan Ritual ini selaku konseling. Nah, di mana saya ini hanya memfasilitasi Ritual untuk bisa menemukan solusi terkait permasalahan yang Ritual alami seperti itu. Nah, Ritual tenang saja ya, karena konseling ini itu ada 3 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang kedua itu ada asas keterbukaan, yang ketiga itu ada asas kesukarelaan. Nah, di mana yang pertama ini asas kerahasiaan. Jadi semua privasi Ritual atau yang Ritual katakan kepada saya itu aman, terjaga, karena tadi yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi Ritual ini berbicara seterbuka mungkin ya kepada saya, karena tadi kan yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Jadi semua yang Ritual ceritakan kepada saya itu aman, tidak ada yang orang lain mengetahui. Yang ketiga itu ada asas kesukarelaan, di mana Ritual ini mengikuti konseling ini sukarela gitu, tanpa ada keterpaksaan dari orang lain ataupun dari orang tua ataupun dari siapa. Kira-kira Ritual mengikuti konseling ini dengan sukarela atau kemauan orang lain atau siapa? Sukarela, keinginan aku sendiri. Keinginan sendiri. Nah, baik. Saya ingin bertanya kepada Ritual, apakah saya diperbolehkan sambil merekam? Boleh. Boleh. Kira-kira yang mengetahui terkait video konseling kali ini boleh orang lain tahu atau hanya kita berdua? Hanya kita berdua. Hanya kita berdua saja. Nah, di sini saya juga ingin memberitahu berapa menit gitu untuk konseling kali ini, yaitu sekitar 45 menit sampai 60 menitan. Seperti itu. Nah, saya ingin bertanya kepada Ritual, kira-kira permasalahan apa sih yang Ritual rasakan sampai Ritual ini mengikuti konseling? Merasa karena saya di sini karena saya gugup dan sulit untuk berkomunikasi. Oh, baik, berarti gugup dan sulit berkomunikasi. Baik. Nah, ada lagi nggak kira-kira permasalahannya selain gugup dan sulit berkomunikasi? Ada lagi nggak? Atau cuma itu saja? Down. Down. Ketika bertemu orang lain, saya merasa tidak percaya diri. Baik, jadi Gugup. ngedown. Oh, baik. Terus ada lagi nggak kira-kira yang membuat Ritual ini datang ke sini gitu dengan Ritual seperti ini? Ada lagi nggak?
atau cuma itu saja? Itu saja. Baik, berarti Rituan ini mengalami gugup dan juga sulit berbicara di depan banyak orang. Seperti itu, baik. Nah, baik Rituan, jika diskalakan terkait permasalahan Rituan tadi, kira-kira berada di skala berapa dari 0 sampai 10, di mana angka 0 ini itu Ritual sudah tidak merasakan apapun, jadi Ritual ini sudah merasakan tidak gugup. Dan skala 10 ini Rikwa merasakan gugup yang berlebihan. Kira-kira Rikwa berada di skala berapa? 7. 7. Kenapa Rikwa berada di skala 7? Ya karena mengganggu dalam kehidupan saya. Nah, karena mengganggu dalam kehidupan Rikwa. Terus ada lagi? Sudah sangat mengganggu. Berarti sangat mengganggu kepada pikiran Rikwa dan juga keseharian Rikwa. Nah, sekarang coba Ritual tutup mata terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Nah, sekarang saya ingin Ritual ini mengingat kembali situasi yang membuat Ritual ini menjadi merasa gugup dan merasa sulit berbicara di depan banyak orang tersebut. Sudah? Sudah. Nah, kira-kira kejadiannya seperti apa? Persisnya seperti apa? Persisnya ya seperti kita bertemu orang yang belum saya kenal, lalu saya gugup. Gugup. Sudah. Sudah. Nah, kira-kira itu kejadiannya pas lagi apa? Pas lagi di luar, Lagi di luar lagi? lagi bermain. Oh, lagi bermain. Terus apa yang Ripwa rasakan pada saat itu? Gugup Gugup dan juga ngedown. Ngedown, terus Iya, dan tidak percaya diri. tidak percaya diri. Nah, lalu apa sih yang Ripwa pikirkan tuh pas kejadian tersebut? Yang Ripwa pikirkan apa? Yang saya pikirkan, Ya, ketika merasa gugup tersebut. Emosional. iya, kesal kepada diri sendiri karena itu, karena saya gugup. Oh, baik. Karena Ripwa ini merasa gugup. Ya. Nah, mengingat situasi yang membuat Ripwa merasa gugup tersebut, merasa sulit berbicara di depan banyak orang tersebut, apa yang dirasakan berpengaruh pada tubuh Ripwa tersebut? Yang berpengaruh pada tubuh Ripwa, apa yang Ripwa rasakan ketika merasa gugup tersebut? Jantung berdebar, Jantung berdebar, terus kaki gemetar, kaki gemetar, ada lagi? dan sudah. Sudah, berarti ketika berada pada situasi tersebut, pada titik tubuh tersebut, Ritual merasakan jantung berdebar, lalu kaki bergemetar seperti itu. Baik. Nah, lalu mengenai perasaan negatif yang dirasakan Ritual, kira-kira Ritual ingin memberikan nama apa gitu pada si perasaan negatif tersebut? Ingin memberikan nama atau label atau apa? Ya, namanya Si perasaan negatif ini apa? gelap. Gelap. Baik, berarti Ripwa memberikan nama si negatif ini gelap. Oh, baik. Nah, coba Ripwa menjamkan mata lagi. Nah, saya ingin ritual ini mengingat kembali kapan emosi itu muncul dalam waktu dekat. Jadi ritual merasakan gugup ini yang terbaru nih, yang terdekat kira-kira kapan? Entah itu sekarang atau kemarin? Sekarang di sini Sekarang. Ya. Baik. Apa yang ritual rasakan? gugup. Gugup terus? Gugup karena saya baru pertama kali konseling ya, jadi saya merasa gugup. Baik, karena ritual datang ke sini mengikuti konseling, ritual ini merasakan gugup Ya, karena baru pertama kali. Nah, saya ingin coba ritual bayangkan
perasaan gugup itu tersebut besar atau kecil? besar, Besar. Berbentuk atau tidak berbentuk? berbentuk, Berbentuk. Berwarna atau tidak berwarna? berwarna, Berwarna apa kira-kira? merah, Merah. Baik. Nah, eh, sudah ritual membayangkan tersebut. sudah. Nah, coba sekarang saya ingin ritual ini membayangkan masuk ke dalam sebuah lorong waktu yang akan membawa ritual kembali ke situasi pertama kali ritual merasakan gugup ini di waktu kecil. Sudah mengingatnya? Sudah. Pas waktu kecil? Kira-kira kejadian tersebut siang atau malam? Siang, Siang. Di ruangan terbuka atau tertutup? ruangan tertutup, Ruangan tertutup. Pas kejadian tersebut itu sendiri atau ada orang lain? ada orang lain, Ada orang lain. Nah, lalu apa sih yang terjadi pada kejadian tersebut pas waktu pertama kali? ketika saya baru masuk sekolah SD sekitar umur 7 tahunan. Sekitar 7 tahunan, Iya, satu SD. Terus? saya memperkenalkan diri kepada teman-teman beserta guru, lalu saya diketawakan sama teman-teman karena saya cengeng, Cengeng. gugup. Ya, itu Oh, berarti pas waktu ritual memperkenalkan diri, ya perkenalan pas waktu kelas 1 SD, ritual ini ditertawakan oleh temannya sendiri karena gugup. gugup, cengeng gitu kan. Tadi usianya 7 tahun ya. Nah, kira-kira pas usia segitu ya, pas usia kecil tersebut, pas usia 7 tahun, kira-kira ingin diberi nama apa? Pas waktu usia tersebut, Masih kecil, si kecil. Oh, baik. Lalu pas kejadian tersebut, si kecil tersebut apa yang dirasakan? gaul, Ngedown. Lalu tidak ingin bertemu sama orang, sama teman-teman karena saya merasa malu. baik. Jadi malu ya karena ritual ini Diketawakan. ditertawakan dan juga ngedown pas kejadian tersebut, kecil tersebut. Nah, lalu ada lagi nggak perasaan si kecil tersebut Perasaan yang dirasakan? merenung, Lalu lagi pengen sendiri, lagi pengen tidak sendiri. ingin bertemu dengan siapa-siapa. Baik, jadi tidak ingin bertemu dengan siapa-siapa. Nah, lalu ada gak orang lain yang mengetahui atau menjadi penyebab ritual ini ngedown? Ada gak? Ada Ada, berarti ada teman ya. Nah, sekarang coba ritual pejamkan mata. Nah, lalu coba ungkapkan atau ekspresikan perasaan yang sebelumnya yang tidak pernah diceritakan kepada si teman tersebut. ya, Sudah? Nah, saya ingin mengajak si teman masuk ke dalam tubuh ritual. Sudah? Sudah. Nah, coba apa yang ingin si kecil ungkapkan kepada si teman tersebut? Kenapa Anda mentertawakan saya ketika saya di depan? Apakah saya terlihat lucu di mata Anda? Baik. Nah, saya ingin berbicara dengan si teman. Sudah? Sudah. Nah, teman, tadi si kecil sudah bilang ke si teman. Kira-kira apa sih yang ingin si teman ucapkan? Karena saya mentertawakan Anda karena
Anda itu lucu dan cengeng, gugup. Itulah penyebab saya tertawa. Oh, baik, saya ingin berbicara dengan si kecil sudah. Sudah. Nah tadi kan si teman sudah bilang karena si kecil ini ditertawakan karena cengeng dan juga lucu ya seperti itu. Nah gimana tindakan si kecil? Coba Anda berada di posisi saya, pasti Anda akan merasakan apa yang saya rasakan. Saya ingin berbicara dengan si teman sudah. Sudah. Nah tadi kan si kecil sudah bilang. Nah kira-kira apa yang dirasakan si teman ketika si kecil bicara seperti itu? Iya, saya salah. Saya meminta maaf atas kejadian itu. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Saya ingin berbicara dengan si kecil, sudah? Nah, tadi kan si teman ingin meminta maaf karena telah menertawakan, ya seperti itu. Nah, kira-kira apa yang ingin dibicarakan kepada si teman tersebut? Iya, saya maafkan. Jangan kau ulangi lagi kepada siapapun. Nah, saya ingin berbicara dengan si teman, sudah? Sudah. Nah, tadi kan si kecil bilang ingin memaafkan asal tidak boleh mengulanginya lagi, Iya. apalagi ke orang lain seperti itu. Apa yang ingin si teman bicarakan? Iya. Karena kita sudah saling bermaaf-maafan, lebih baik kita berteman daripada kita bermusuhan. Baik. Nah, saya ingin berbicara dengan si kecil sudah. Sudah. Nah, tadi kan si teman sudah bilang seperti itu. Nah, apa yang ingin si kecil bicarakan lagi kepada si teman? Iya, kita lebih baik berteman saja daripada kita menjadi musuh. Oh, baik. Berarti si kecil ini sudah tidak merasakan lagi gugup ya karena sudah meminta maaf. Nah, kira-kira si kecil, saya ingin berbicara dengan si kecil, sudah? Apakah ingin masih mau berteman dengan si teman tersebut atau tidak? Ya, Mau karena karena lebih baik banyak teman daripada banyak musuh. karena lebih baik banyak teman daripada Banyak musuh. banyak musuh. Lalu tadi kan sudah berbicara dengan perasaan negatif tersebut ya. Nah kira-kira ada nggak perasaan positif yang muncul pada diri ritual? Diri si kecil ada? Nah, kira-kira perasaan positif tersebut ingin diberi nama siapa? Mentari. Apa? Cahaya mentari. Cahaya mentari. Baik. Saya ingin berbicara kepada mentari boleh? Boleh. Nah, mentari, kira-kira apa yang ingin diucapkan kepada si kecil supaya bisa lebih menguatkan lagi, lebih bisa tidak gugup lagi, supaya lebih percaya diri lagi. Kira-kira ada nggak yang ingin diucapkan kepada si kecil? Jangan gugup dan harus kau percaya diri. Baik. Jangan gugup dan harus lebih percaya diri. Karena kalau begitu terus hidupmu tidak akan maju. Nah, saya ingin berbicara dengan si kecil. Nah, tadi kan mentari sudah bilang jangan gugup lagi karena dengan keadaan seperti itu Anda tidak akan maju. Nah, kira-kira apa yang ingin diucapkan kepada mentari? Saya akan lakukan apa yang kamu ucapkan. Baik, lalu? Sudah. Nah, saya ingin berbicara dengan mentari. Boleh. Tadi kan si kecil sudah bilang saya ingin apa tadi? Akan lakukan yang ingin apa yang mentari kamu ucapkan. Oh baik. Nah kira-kira apa yang ingin diucapkan oleh mentari kepada si kecil?
teruslah melangkah dan ikutilah hati nuranimu. Teruslah melangkah dan mengikuti hati nuranimu. Nah, saya ingin bicara dengan si kecil. Tadi kan sementari udah bilang gitu. Apa yang ingin diucapkan kepada mentari? Terima kasih atas motivasinya, ini sangat berharga pada saya. Nah, Ridwan, kira-kira ada lagi gak perasaan positif yang muncul pada diri Ridwan selain mentari? Tidak ada. Tidak ada, berarti hanya mentari saja. Iya. Baik. Nah, kalau gitu saya ingin kembali ke diri Ridwan yang asli. Sudah? Sudah. Nah, dalam hitungan ketiga, saya ingin Ridwan membuka mata. 1, 2, 3. Sudah? Sudah. Nah, Ridwan, saya ingin bertanya ya pada Ridwan, selama konseling tadi apa sih yang Ridwan rasakan? Merasa lega, lebih lega. Merasa lebih lega. Mental saya sudah mulai pulih. Baik, mental Ridwan sudah Pulih. lebih pulih. Nah, lalu apa sih yang didapatkan Ridwan tadi selama sesi konseling? Sudah tidak merasa gugup lagi dan tidak down. Baik, sudah tidak merasa gugup lagi dan tidak down. Baik, lalu ada lagi nggak yang Sudah. didapatkan Ridwan? Sudah. Nah, saya ingin menanyakan pada Ridwan terkait skala perubahan. Tadi kan Ridwan berada di skala 7 ya kalau nggak salah. Kira-kira sekarang setelah melaksanakan konseling tadi sesi pertama, sekarang kira-kira Ridwan berada di skala berapa? 5. 5. Kenapa Ridwan berada di skala 5? Sudah mulai membaik. Sudah mulai membaik terus? Iya, sudah mulai membaik. Sudah membaik. Nah, baik kalau gitu saya ingin nanti ya setelah selesai ini video konseling, saya ingin memberikan lembar mental health quantium dan akan diisi tuh oleh Ridwan ya nanti dan akan dibahas setelah 2 atau 3 hari setelah sesi ini dilaksanakan ya, nanti setelah beres konseling ini. Nah, untuk sesi pertama mungkin cukupkan sekian ya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan dari ucapan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.